Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Halo, apa kabar anak-anak? Kali ini Bu Nurma akan menyampaikan materi seni budaya tentang seni lukis. Apa saja yang akan kita bahas dalam materi kali ini? Kita ikuti ya. Kita akan mempelajari tentang unsur, prinsip, dan aliran-aliran dalam seni rupa atau seni lukis. Kompetensi dasar 3.1 Memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Yang pertama, kita akan mulai mempelajari tentang unsur-unsur seni lukis. Apa saja ya unsur seni lukis? Yang pertama adalah titik. Titik adalah unsur utama dalam melukis. Titik adalah unsur yang paling kecil dan merupakan unsur utama dalam terbentuknya unsur garis, bidang, dan ruang. Selanjutnya yaitu garis. Garis adalah termasuk unsur seni rupa dua dimensi. Unsur ini merupakan dari unsur titik-titik hingga membentuk sebuah garis. Sebuah garis memiliki dimensi memanjang dengan arah tertentu. Ada beberapa macam-macam garis, seperti garis pendek, garis panjang, garis vertikal, ataupun garis horizontal. Selanjutnya yaitu unsur bidang. Bidang adalah unsur seni rupa yang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa garis hingga membentuk beberapa sisi. Bidang merupakan dimensi kedua yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Contoh bidang misalnya adalah persegi, segitiga, trapesium, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu unsur ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa yang memiliki dua sifat, yaitu semu dan nyata. Dalam karya dua dimensi, ruang bersifat semu karena hanya berupa penggambarannya saja. Sementara dalam karya tiga dimensi, ruang bersifat nyata dan dapat dirasakan secara langsung. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bentuk. Unsur-unsur seni rupa yang berikutnya adalah bentuk. Unsur ini membuat sebuah seni rupa menjadi lebih hidup dan dapat diamati sebagai karya seni yang utuh. Bentuk terdiri dari beberapa bidang. Ada beberapa jenis bentuk, yakni geometris seperti kubus, balok, tabung, atau bentuk non-geometris seperti manusia, hewan, dan alam. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang warna. Salah satu unsur seni rupa adalah warna. Warna membuat karya seni menjadi lebih hidup dan ekspresif. Berdasarkan teori warna, terdapat cahaya, terdapat 7 spektrum warna. Dalam teori warna seni rupa, terdapat teori warna pigmen, yaitu pengelompokan warna sebagai berikut. Warna primer, yaitu warna dasar atau pokok yang tidak dapat diperoleh dari campuran warna lain. Contohnya adalah merah, kuning, dan biru. Warna sekunder yaitu warna yang dapat diperoleh dengan mencampur dua warna dasar dalam takaran tertentu. Contohnya adalah orange, ungu, dan hijau. Selanjutnya warna tersier, yaitu warna yang dihasilkan melalui percampuran warna-warna sekunder. Kemudian ada yang namanya warna analogus, yaitu deretan warna yang letaknya berdampingan dalam lingkaran warna. Misalnya kuning ke hijau-hijauan atau orange ke merah-merahan. Selanjutnya ada juga yang namanya warna komplementer,
yakni warna kontras yang letaknya berseberangan dalam lingkaran warna. Misalnya kuning dengan ungu, merah dengan hijau, dan lainnya. Nah, sekarang marilah kita perhatikan diagram warna berikut. Cantik bukan warna-warnanya? Inilah hasil dari percampuran ketiga warna pokok yang menghasilkan beberapa warna yang indah dan menakjubkan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tekstur. Tekstur juga termasuk salah satu unsur-unsur seni rupa 3 dimensi. Pengertian tekstur pada seni rupa adalah sifat dari keadaan permukaan bidang pada suatu karya. Tiap benda tentu memiliki tekstur yang berbeda-beda. Meski ada yang hampir sama, tekstur terdiri dari dua, yaitu nyata dan semu. Tekstur bisa kita artikan juga nilai raba suatu permukaan benda. Nah, unsur berikut ini yaitu unsur gelap terang. Unsur ini tidak kalah pentingnya dengan unsur yang lain. Unsur gelap terang tergantung terhadap intensitas cahaya. Artinya, semakin besar intensitas cahaya, maka akan semakin terang. Sebaliknya, semakin kecil intensitas cahaya, maka akan semakin gelap. Dalam karya 2 dimensi, unsur gelap terang dibuat berdasarkan gradiasi atau gradiensi dan pemilihan warna. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip seni lukis. Prinsip yang pertama adalah kesatuan. Prinsip kesatuan atau unity adalah wadah unsur-unsur lain di dalam seni rupa, sehingga unsur-unsur seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga unsur seni rupa akan bersatu padu dalam membangun sebuah komposisi yang indah, serasi, dan menarik. Prinsip kesatuan merupakan bahan awal komposisi karya seni. Selanjutnya, kita akan mempelajari irama. Apakah itu irama? Irama atau ritme merupakan pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur dan terus-menerus, sehingga mempunyai kesan bergerak. Pengulangan ini bisa berwujud bentuk, garis, atau rupa-rupa warna. Pengulangan unsur bentuk, jika diletakkan di tempat yang sama, akan terlihat statis. Berbeda dengan irama harmonis, maka menghasilkan nilai estetika yang unik. Untuk itu, pintar-pintar dalam melakukan variasi warna, ukuran, jarak, dan tekstur. Prinsip selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang keseimbangan. Keseimbangan adalah prinsip yang berhubungan dengan berat, ringannya suatu karya seni. Karya seni diatur agar mempunyai daya tarik yang sama di setiap sisinya. Prinsip keseimbangan ini memberikan pengaruh besar pada suatu susunan unsur-unsur seni rupa. Balance bisa dibuat secara formal, simetris, dan dengan informal atau asimetris, serta keseimbangan radial atau memancar. Prinsip selanjutnya adalah prinsip proporsi. Apa itu prinsip proporsi? Prinsip proporsi yaitu ukuran perbandingan antara benda satu dan benda lainnya, membandingkan bagian satu dengan bagian lainnya, sehingga terlihat selaras dan enak dipandang. Besar kecil, panjang pendek, luas sempit, tinggi rendah adalah masalah prinsip proporsi. Contoh mudah yang bisa kita jadikan gambaran yaitu
Ketika kita akan membuat lukisan tubuh manusia, maka bagian tubuh kita ambil wajah ya. Contoh, ukuran antara alis, mata, hidung, dan mulut harus seimbang. Selain itu, perbandingan kita kasih contoh antara manusia dewasa dengan anak kecil, mereka mempunyai perbandingan panjang dan pendek. Seperti contoh gambar di bawah ini. Prinsip yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang prinsip komposisi. Prinsip seni rupa komposisi merupakan salah satu prinsip yang menjadi dasar keindahan dari sebuah karya seni. Karena komposisi berhubungan dengan penyusunan unsur-unsur seni rupa sehingga menjadi susunan yang teratur dan serasi. Penataan karya seni yang teratur dan serasi tentunya akan mempunyai nilai tersendiri bagi kita. Sehingga karya seni tersebut terlihat indah dan menarik. Prinsip yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu prinsip aksentuasi atau pusat perhatian. Prinsip seni rupa ini disebut juga dengan prinsip dominasi. Adalah usaha untuk menampilkan bagian tertentu dari karya seni rupa sehingga terlihat menonjol dan gampangnya terlihat berbeda dengan bagian yang lain di sekitarnya. Bisa dilakukan dengan cara mengatur komposisi atau posisi, warna, ukuran, dan unsur lainnya. Anak-anak, sangat menarik ya mempelajari dunia melukis. Nah, tugas individu kalian yaitu mengapa kita perlu mempelajari unsur dan prinsip seni rupa atau prinsip seni lukis terlebih dahulu sebelum kita mulai melukis. Nah, tuliskan pendapatmu ya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya ya, yaitu tentang aliran seni rupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.